Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Tanugraha, saya dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan melakukan praktek kimia, yaitu mengidentifikasikan larutan asam, basa, dan perhitungan pH. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasikan suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman dalam kurung pH, ya suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kolongu, serta indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phenolphthalein. Selain itu dilakukan pengukuran pH menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Alat dan bahan. 1. Sampel 5 larutan dalam gelas kimia yang telah diberi label 1-5. Yang kedua, plas tetes 2 buah. Lalu phenolphthalein, lakmus merah dan biru, ekstrak kol ungu, ekstrak kunyit, pipet tetes 2 buah. Yang terakhir, indikator universal. Di sini pengetesan menggunakan lakmus merah. Saat lakmus merah dicelupkan ke larutan 1, tidak mengalami perubahan, yaitu tetap menjadi warna merah. Saat lakmus merah dicelupkan ke larutan 2, berubah menjadi warna biru. Lalu lakmus merah dicelupkan ke larutan 3, tetap menjadi warna merah, tidak mengalami perubahan. Saat lakmus merah dicelupkan ke larutan 4, berubah menjadi warna biru. Lalu yang terakhir, lakmus merah dicelupkan ke larutan kelima, berubah warna menjadi biru. Pengetesan yang kedua yaitu menggunakan lakmus biru. Saat lakmus biru dicelupkan ke larutan pertama, berubah warna menjadi merah. Lalu yang kedua, saat lakmus biru dicelupkan ke larutan kedua, tidak mengalami perubahan, yaitu tetap berwarna biru. Pengetesan larutan ketiga, saat lakmus biru dicelupkan ke larutan ketiga, tidak mengalami perubahan, yaitu tetap menjadi warna biru. Larutan keempat, saat lakmus biru dicelupkan ke larutan keempat, mengalami perubahan, yaitu menjadi warna merah. Lalu yang terakhir, saat lakmus biru dicelupkan ke larutan kelima, tidak mengalami perubahan, yaitu tetap menjadi warna biru. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi larutan menggunakan indikator alam kunyit. Untuk larutan pertama, saat dituangkan ke gelas pertama, warnanya dari kuning berubah menjadi kuning tua. Lalu untuk larutan kedua, saat dituangkan ke gelas kedua, mengalami perubahan warna menjadi warna merah. Untuk larutan ketiga, saat dituangkan ke gelas 3, tidak mengalami perubahan, yaitu tetap menjadi warna kuning. Untuk larutan keempat, saat dituangkan ke gelas keempat, tidak mengalami perubahan, tetap menjadi warna kuning. Untuk larutan kelima, saat dituangkan ke gelas kelima, mengalami perubahan, yaitu menjadi warna merah. Lalu yang keempat, mengidentifikasi larutan menggunakan indikator alam kolungu, ekstrak kolungu. Untuk larutan pertama, saat dituangkan ke gelas pertama,
yaitu berubah warna menjadi merah keunguan. Selanjutnya, untuk larutan kedua, saat dituangkan ke gelas kedua mengalami perubahan, yaitu dari warna ungu menjadi warna hijau. Lalu yang larutan ketiga, saat dituangkan ke gelas ketiga tidak mengalami perubahan, jadi tetap menjadi warna ungu. Larutan keempat, saat dituangkan ke gelas keempat berubah warna menjadi warna merah. Lalu yang terakhir, untuk larutan kelima, saat dituangkan ke gelas terakhir mengalami perubahan, yaitu dari warna ungu menjadi warna hijau. Lalu yang kelima, melakukan pengetesan larutan menggunakan indikator universal. Untuk larutan pertama, saat indikator universal dicelupkan ke larutan pertama menunjukkan pH 3. Lalu yang kedua, larutan kedua memiliki pH 12. Lalu yang ketiga, pH larutan ketiga memiliki indikator pH 7. Lalu yang keempat, larutan keempat memiliki indikator pH 1. Lalu yang terakhir, larutan kelima, saat dicelupkan indikator universal saat dicocokkan memiliki pH 11. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi menggunakan penoftalin. Untuk yang pertama, saat diteteskan penoftalin tetap tidak berwarna. Lalu yang kedua, saat diteteskan penoftalin mengalami perubahan, yaitu dari tidak berwarna menjadi warna merah. Untuk yang ketiga, tidak mengalami perubahan, yaitu tetap tidak berwarna atau bening. Untuk yang keempat, saat diteteskan penoftalin mengalami perubahan menjadi warna merah. Untuk yang kelima, tetap tidak mengalami perubahan, tetap tidak berwarna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.